Kemarin ada viewer saya yang bertanya, "Bang, bagaimana cara membuat PCB yang sederhana atau yang mudah?" Di sini saya mempunyai solusinya, bagaimana caranya. Dan bahannya sangat simple, guys. Simak terus video ini. Lanjut kita ke tutorialnya. Di sini terdapat bahan-bahan yang akan kita butuhkan ya, guys ya. Yang pertama ada sebuah mika. Mika ini akan digunakan sebagai landasan ketika kita menggosok nantinya. Terus yang kedua ada sebuah kertas yang sudah kita print atau cetak, itu menggunakan print fotokopi. Jangan menggunakan print tinta. Jika menggunakan print tinta nanti hasilnya akan luntur, tidak bisa kita eksekusi. Wajib print fotokopi. Dan untuk hasil ini saya tidak mirror karena posisi komponen itu ada di atas. Terus yang kedua ada sebuah scrub yang terbuat dari pipa PVC atau pipa air. Saya membuatnya berbentuk seperti ini agar mudah untuk menggosok. Untuk kalian yang tidak punya ini, ada yang menggunakan trik, menggunakan bekas korek api. Terus yang selanjutnya ada sebuah wadah berisi air, nanti untuk sebagai wadah campuran. Terus PCB yang sudah kita potong nanti akan kita bersihkan juga. Shovel atau autan, saya menggunakan shovel ya guys ya, karena ada beberapa tutorial menggunakan autan, jadi saya seadanya saja. Terus yang terakhir itu ada sebuah larutan ferrit klorida. Ini wajib sekali bagi kalian yang mau membuat PCB. Kalian bisa dapatkan ini di toko elektronik ataupun toko kimia. Lanjut ke tahap selanjutnya. Di tahap ini saya akan membersihkan bagian PCB ini agar kotoran-kotoran yang menempel itu mengelupas. Kalian bisa gunakan amplas dengan ukuran 1000 ya guys ya. Tidak harus menggunakan kawat baja seperti ini atau kawat cuci piring. Jika sudah seperti ini ya guys ya, jika sudah lumayan merata, lanjut kita cuci terlebih dahulu menggunakan air mengalir dan juga disabun. Oke. Ini dia guys, sudah saya cuci. Selanjutnya kita ke tahap pencampuran shovel atau autan ya guys ya. Kita menggunakan satu autan saja sudah cukup. Untuk campurannya, airnya cukup segini saja ya guys ya. Hasilnya jangan terlalu kental, jangan terlalu cair. Mungkin ini airnya kebanyakan. Sebentar, saya buang terlebih dahulu. Oke, ini dia sudah saya buang sedikit. Kita masukkan sampai tuntas. Oke guys, kayaknya kurang kental sedikit. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Itu bagian sekemannya guys.
seperti ini ya guys ya. Kita presisikan. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, lebih baik diisolasi ya guys ya, karena saya sudah terbiasa seperti ini, jadi tidak saya isolasi. Lanjut kita ke tahap penggosokan. Kita oleskan di kertas yang sudah kita tempel ke bagian PCB seperti ini. Kita oleskan secara merata. Jika sudah, kita tempel menggunakan mika. Saya kasih shovel sedikit. Ini tujuannya agar sedikit licin guys ketika kita menggosok. Nah, ini dia sudah terlihat seperti memutih ya guys ya. Coba akan kita angkat ya guys ya. Kita lepas. Secara perlahan. Oh, ternyata ada yang belum ya guys ya. Tidak mengapa, bagian plus tidak begitu penting. Jika ada yang seperti ini, kalian bisa gunakan spidol permanen untuk menghubungkannya. Saya sudah mempersiapkan air seperti ini. Terus nanti akan kita celupkan ya guys ya, dan kita gosok bagian putih-putihnya pelan-pelan guys, jangan sampai yang hitam-hitam itu terkoyak. Ini memerlukan kesabaran ya guys ya, kita harus cukup, kalau bahasa Jawanya itu telaten. Pelan-pelan sambil dicelupkan. Untuk selanjutnya kita keringkan ya guys ya, karena yang bagian terkelupas seperti ini ya guys ya, ada yang terkelupas jalurnya, itu harus ditulis menggunakan atau di garis menggunakan spidol permanen. Itu ya guys ya. Kita lanjut setelah kering. Oke bro, di sini PCB-nya sudah kering. Yang bagian jalur terkelupas kita akan kasih spidol permanen. Harap hati-hati ya guys ya. Di sini rada susah karena spidol yang saya gunakan ini spidol yang besar, jadi saya sarankan menggunakan spidol dengan ukuran yang kecil ya guys ya. Ini di bagian sebelah sini tidak saya bor pun tidak mengapa karena jalur kosong. Jadi hanya yang perlu kita sambungkan jalur yang digunakan.
Jika sudah seperti ini, kita lanjut di tahap etching ya guys ya. Nah ini dia, saya menggunakan wadah seperti ini. Untuk yang saya kasih spidol tadi, saya tidak tunggu sampai benar-benar kering, karena saya yakin ketika ditaruh di larutan ini tidak akan luntur ya guys ya. Ini dia, lanjut kita ke tahap etching ya guys ya. Kita goyang-goyangkan seperti ini. Untuk tahap ini cuma seperti ini ya guys ya. Ini larutan ferrit klorida biasanya itu bukan larutan. Ferrit klorida biasanya berbentuk seperti karbon ya guys ya. Jadi saya kasih air sedikit, tambahkan ferrit kloridanya. Saya akan percepat di tahap ini ya guys ya, karena cuma digoyang-goyangkan. Oke guys, saya rasa ini sudah cukup ya guys ya. Kita tiriskan ya guys ya. Dan kita persiapkan air yang tadi, yang buat membersihkan bekas-bekas kertas. Kita angkat pakai jari saja. Seperti ini. Kita celupkan. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Mantap. Sudah dibersihkan pakai air. Dan kita persiapkan bensin juga ya guys ya. Oke, ini dia bensinnya yang sudah saya siapkan. Kita oles-oleskan di lapisan yang kita tempelkan di PCB tadi ya guys ya. Ini tujuannya untuk menghilangkan tinta-tinta yang sudah kita tempelkan. Cukup pakai bensin hilang guys. Minyak kayu putih pun juga bisa ya guys ya. Minyak kayu putih bisa. Tapi kan kalau minyak kayu putih kan rada-rada kurang efisien ya guys ya. Lebih baik pakai bensin. Jika sudah seperti ini, kita celupkan air yang tadi ya guys ya. Kita lap menggunakan lap seperti ini. Ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan nama baik suatu sekolahan ya guys ya, karena adanya yang ini di dekat saya. Ini saya hanya bertujuan untuk hanya mengelap ya guys ya, bukan untuk tujuan yang lain. Oke bro, ini dia hasilnya guys. Lumayan memuaskan. Ini cukup untuk, ini saya rekomendasikan untuk prototipe ya guys ya, tidak untuk teknik diperjualbelikan, karena untuk hasilnya kita tes ya pakai senter. Kita tes, kita fokuskan kamera terlebih dahulu. Nah ini dia hasilnya seperti ini guys, rada-rada keropos.
Tapi ini aman untuk prototipe. Kalian bisa tempelkan pertimahnya di jalur-jalur ini ya guys ya. Nah, terkadang juga teknik yang saya gunakan jika menggunakan hanya ini, saya double ini guys, double pelapisan ini lagi. Kita lapisi, terus lapisi dua kali lagi. Nanti hasilnya lebih rapat. Tapi ini cukuplah untuk prototipe. Untuk video selanjutnya nanti akan saya buatkan cara bikin PCB lagi, tapi menggunakan teknik dry film photoresist. Itu hasil yang menurut saya sangat-sangat memuaskan dan tidak tembus cahaya. Oke guys, terima kasih untuk video kali ini. Sekali lagi, jika kalian terdapat kebingungan bisa komentar di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan like juga. Salam kreatifan.